Ah, udah masuk udah. Gambarnya dulu. Namanya. Ya, sudah. Bentar, Pak. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Purnamasari, Mas? Ya. Ya, Pak Purnamasari. Ah, Ini ya. boleh dirubah dulu nggak namanya, Pak? Apa? Namanya mau Nggak dirubah usah, dulu, nggak bukan? usah, nggak apa-apa. Yang penting kan nama jenengan tidak ganti loh. Ya, saya punya sekolahan. Nah, baik. Jadi hari ini kita akan uji kompre. Uji kompre ini sebenarnya hanya pemantapan kan, karena sudah dipelajari sebelumnya. Jadi ibu-ibu sebenarnya kan belajar agak lama modul-modul itu. Ya. Nah, maka saya ingin memberikan apa saya minta ibu menjelaskan ke saya, ya, menjelaskan ke saya terkait dengan teori-teori pembelajaran. Silakan Bu, teori yang ibu kenal apa saja dan ciri-cirinya apa? Yuk, Teori pembelajaran kognitif, Pak. ya, itu apa? Kognitif, Ciri-cirinya eh, apa? menekankan pada proses belajar siswa, Terus, Yang kedua, behavioristik itu eh, bergantung pada perilaku siswa pada saat proses belajar, perilaku siswa pada saat proses belajar, setelah proses belajar. nek teori tadi behavioristik itu atau behaviorisme itu cirinya dengan apa coba? Jadinya pecahan masalah, Pak. Oh, behaviorisme, oh, salah. Perubahan perilaku. Perilaku, Terus dengan apa? Dengan apa? perilaku yang tadinya contohnya anaknya itu susah belajar, jadi mau belajar katanya, Pak. Enggak, Wah, maksudnya dengan namanya yang sering kita kenal ada stimulus dan respon itu loh. oh iya, Itu ya. ciri-cirinya. Baik. Lalu Ibu mengenal model-model pembelajaran. Coba apa saja? PBL dan PJBL, Pak. Apa itu? PBL itu problem based learning, Pak. PBL itu Problem apa? problem based learning. Based bacanya problem based learning. Learning ya. Itu contoh pelajaran Lalu yang satunya apa tadi? PJBL, Project Based Learning. Project based learning. Ya, based learning. Bedanya apa itu? Kalau PBL itu contohnya tanya jawab, belajarnya dengan anak. Kalau eh, PJBL itu pemecahan masalah, Pak, kalau nggak salah. Ya, jadi pada prinsipnya problem based learning itu mengikutsertakan siswa secara aktif. Project based learning juga sama, mengaktifkan menyelesaikan masalah bersama-sama siswanya. Cuma pada akhirnya kalau project itu ada tugas, hasil dari projectnya itu apa kan gitu. Tapi Ya. kalau yang base problem itu enggak gitu. Baik. Lalu Ibu melakukan asesmen enggak dalam pembelajaran? Pernah melakukan, Pak. Apa saja asesmennya? PTS, ulangan-ulangan, Pak, latihan Ya iya, tapi apa harian, saja namanya? sumatif sama satu lagi teh formatif. Formatif sama sumatif, Pak. Nah, yang lebih dulu formatif apa sumatif? Formatif dulu, Pak, harian, Pak. Oh, lalu ada penilaian, ya toh? Hasil Dalam belajar siswa ya, ya formatif. penilaian formatif maupun sumatif itu alatnya dengan apa?
Formatif itu ulangan harian biasanya dilakukan setelah hasil belajar siswa, setelah hasil Iya, enggak pembelajaran. maksudnya alatnya dengan apa? Alatnya Instrumennya, alat penilaiannya dengan apa? dengan cara latihan Pak, mengerjakan soal. Lah iya, berarti kan tes, Tes bukan? ya. Iya, tes Tesnya Pak. apa saja? Tesnya. Tesnya PTS, PAS, PAS, PTS sama UAS sama PAS Pak. Tes itu bisa tulis, bisa lisan, kan gitu toh. Ya, ya. Lalu ketika ada tes itu, sekarang kan tuntutan berpikir abad 21 itu harus tingkatannya hot. Tingkatan hot itu gimana penjelasannya? Waktu itu anak yang memiliki kecerdasan Pak, yang belajarnya, Loh, emang apa standarnya apa coba? yang belajarnya bisa mengikuti dengan baik. Bisa apa ya? Eh, mau ditanya A jawabannya C gitu. Ya, hot itu kan pakai standar atau yang kita kenal apa namanya taksonomi Bloom itu loh. Jadi C4 sampai C6 yaitu C4 itu menganalisis, C5 itu evaluasi, C6 mencipta kan gitu. Ya, Pak. Nah, ini harus paham Bu. Ah, gimana itu? Ya, baik. Sekarang coba Ibu praktekkan dalam pembelajaran ya. Waktunya sekitar 10 menit aja silakan. Pakai PPT tidak Pak? Ya silakan aja kalau siap pakai PPT-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada hari ini Ibu, eh, kita belajar kembali, ketemu kembali. Bagaimana kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai selesai. Lalu kita absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya? Alhamdulillah masuk ya. Semuanya masuk. Di absen dulu sama ibu ya. Ahmadiyah Juli ada? Ya ada. Terus Rina ada? Ya ada. Makasih. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang eh, mengaji dan mengkaji tentang surat Atin. Surat Atin itu terletak pada Al-Quran urutan ayat ke-95. Ya. Ada yang tahu surat Atin itu ada berapa ayat? Tahu 8 ayat ya, makasih pinter ya. Sekarang marilah kita eh, me- marilah kita membacakan bersama-sama surat Atin. Ya. Ikuti ibu ya, semuanya kita membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safirin. Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Udah anak-anak membacanya? Udah. Sekarang ibu mau menjelaskan tajwidnya sedikit. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad itu hukumnya apa yang dibaca memantul? Kolokolah, kolokolah sugro ya. Kolak masih kolokolah. Insan itu hukumnya ikhfa ya. Fi ahsani taqwim itu masih yang dibaca memantul kolokolah
itu bacaan tadi bacaan Al-Qur'an tentang surat Tatin ya dari ayat 1 sampai ayat 8. Sekarang maknanya dari surat Tatin yaitu tentang buah tin dan zaitun. Yang di sini yang Ibu terangkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, yang paling sempurna. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu dalam bentuk yang sempurna dengan diberi akal, pikiran, dan yang lainnya. Jadi manusia itu beda dengan makhluk yang lainnya. Manusia itu makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai manusia wajib kita harus kita menjadi pemimpin di muka bumi ini dan kita harus menjaga uh, alam semesta ini ya itu tugas manusia karena manusia itu makhluk yang paling sempurna ya Oke, mungkin penutup Bu, penutup pembelajarannya coba. pelajarannya baiklah anak-anak mungkin hanya itu yang pada kesempatan kali ini yang bisa ibu sampaikan kita baca doa sesudah belajar dengan membacakan hamdalah. Dan mudah-mudahan dengan membacakan dengan mengaji dengan belajar surat Atin mengaji dan mengkaji surat Atin ini anak-anak makin rajin belajar membaca Al-Qur'annya di rumah tiap hari ya anak-anak ya mungkin dan juga hafalannya lebih banyak lagi di rumah ya mungkin hanya itu pertemuan kali ini nanti dilanjut minggu depan kita tutup dengan alhamdulillah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Yang berikutnya membaca Al-Quran Bu. Surat apa Membaca Pak? Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Berapa ayat Pak? Ya, terus dulu, nanti kalau sudah kan. Fi qulubihim marad fajadahumullahu marada fajadahumullahu marada walahum adabun alim walahum adabun alimum bima kanu yakdibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yasmurun. Ya, cukup. Shadaqallah. Sadaqallahul azim. Jadi kalau membaca Al-Quran, Bu, itu tolong selalu diawali dengan ta'awud. A'udzubillah. Ya Rupa. Terus membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru Ya, membaca ayatnya. Lalu ya Pak. berampung baca Shadaqallahul azim itu. Dan itu dilatihkan pada anak-anak kita. Ya. Jadi selalu ta'awud dulu, terus bismillah, berampung baca ayat, Shadaqallahul azim, ditutup itu ya. Oke, sekarang nulis Bu, nulis Arab. Surat apa Pak? Nulisnya nulis anu aja. Nulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim, itu aja udah. Ya. 3. Nulis salam dulu.
Sudah? Kata lagi Pak. Coba ditayangkan biar saya melihatnya. Baru segini sedikit, sedikit lagi Pak. Ya, enggak apa-apa coba. Lumayan Nilainya udah bagus. Ya, cuma bentuk hurufnya yang belum jelas itu ya. belum Oh, jelas. buat nunnya itu. Nunnya ya toh. Oke, baik. Baik, sudah cukup, Bu. Pak. Ya, tapi sudah membentuk lah. Nanti tinggal disempurnakan nulis dengan Ya, bagus. ya udah Baik, bisa. Bu. Saya kira untuk uji kompre hari ini selesai. Silakan itu bisa ditutup rekodnya. Rekodnya ditutup dulu. Rekodnya ditutup. Bisa nggak nutup rekodnya? Ya, di More Ditutup, 3 ya. ditutup rekodnya. Tolong.